selamat sore Future Leaders. Mana suaranya? Kenapa kalau ditanya mana suaranya kok kenapa nggak A atau I gitu ya? Coba diulangin, saya pengen tahu biar beda. Mana suaranya nih Future Leaders? Oke, kita mengucapkan selamat datang kepada calon Presiden Republik Indonesia 2024, Kak Anies Baswedan. Jadi saya sama Kak Anies manggilnya Kak karena kita anak Twitter. Anak Twitter saling memanggil dengan Kak. Dan kali ini as always didampingi oleh Mbak Ferry Farhati, Ibu Anies Baswedan. Selamat datang Kak Anies dan Mbak Ferry. Ini luar biasa Indonesia Millennial Gen Z Summit 2023 dari mulai diumumkan yang ditunggu adalah sesi capres dan sesi yang lainnya juga yang menarik. Nah, Future Leaders, para calon pemimpin di masa depan, rakyat Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Tidak hanya pemilihan presiden tapi juga sekaligus pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Tahu nggak budgetnya berapa? Pemilu langsung kelima ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pemilu yang menyedot anggaran terbesar, yaitu 76,6 triliun. Tepuk tangan deh, saya nggak ngerti tuh uang segitu seberapa banyak ya. Semoga nanti hasilnya memang yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam pemilu 2024, generasi milenial dan Gen Z atau pemilih muda yang berada pada rentang usia 17-37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar. Nah, untuk tahu bagaimana gagasan dan ide program dari Capres Anies Baswedan, saya undang ke atas panggung Kak Anies Baswedan. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh panitia karena nggak ada coklat es buat saya. Oh ya ini, iya memang panas nih, kena lampunya. Kak Anies apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya selalu bilang Triple H, healthy, happy, hectic. Happy apa? Happy, healthy, happy, hectic. Oh iya. Jadi pertanyaan ya ini syarat ya apa yang harus dipenuhi oleh media dalam treatment capres harus sama ya. Pertanyaan pertama ya. Sejak dicapreskan, apalagi mungkin termasuk udah resmi. Udah keliling ke berapa banyak kota dan kabupaten di Indonesia? Sudah kalau tidak salah 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oh, apakah ini sudah mencakup semua provinsi? Provinsinya sudah kalau tidak salah 24 provinsi. Oh, 24 ya. Jadi masih ada 14 lagi yang harus dijalani. Oh. Nah, pertanyaan berikut dari saya adalah dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anies, mana yang berkesan di hati karena rakyatnya di situ susah banget? Ya. Yang mana? Sebenarnya kalau berkesan tuh hampir semua tempat punya kesannya sendiri-sendiri ya Kak Uni. Ketika datang di satu tempat, banyak sekali cerita, tapi memang betul. Apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling ceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kebutuhan pokok itu paling banyak diomongin. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya pupuk, susah. Saya pernah punya pengalaman unik Kak. Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan. Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya suka berhenti aja gitu. Lihat ada beberapa petani, saya mampir, saya jalan ke situ.
Terus waktu datang, saya ajak ngobrol, gimana Pak situasi di sini. Dia ngobrol aja, saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam lah, banyak keluhannya. Dan ketika udah selesai, terus saya bilang, matur nuwun Pak, kula badhe pamit rumiyin. Nggih, jenengan sinten? Gitu. Kula Anies Pak. Gitu. Terus dia ngeliatin, Anies yang gubernur Jakarta niku. Nggih kula Pak. Dia kaget, jadi dia tahu nama Anies tapi tidak tahu wajahnya. Oh, Jadi ketika saya bilang saya Anies, Anies gubernur Jakarta, nggih kula rumiyin gubernur Jakarta. Jenengan ten niki wonten napa katanya? Jadi kula badhe silaturahmi, badhe ngertos masalah panjenengan napa mawon gitu. Jadi ceritain itu. Tapi itu juga pengalaman unik, di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik tuh, dia bilang, oh saya tahu namanya tapi saya belum tahu wajahnya gitu. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jawa, dia nggak membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa, jadi nggak mengasosiasikan keduanya. Nah pengalaman itu saya rasakan, ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, kemudian lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian masalah pupuk utamanya. Tapi ini hampir sama Kak, sama yang saya baca di report soal Indonesia. Ini milenial report soal Gen Z. Itu juga yang paling atas bicaranya tentang groceries. Betul kan? Ya. Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Gen Z itu kira-kira sama Kak. Gitu Kak ceritanya. Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan curcol orangnya nggak tahu, gimana responnya Kak Anies? Gimana kalau? Kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi tuh ujuk-ujuk aja curcol sama Kak Anies. Lalu apa ya respons dari Kak Anies? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Enggak, kita kan shopping masalah gitu. Iya. Kita lagi shopping masalah, jadi dengerin masalahnya. Kemudian tanya menurut Anda gimana? Saya waktu tanya gitu, Pak menurut panjenengan solusi ini sing apik niki pripun toh gitu. Jadi sing gampil mawon Mas, yang gampang aja. Mbok udah saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, beli pupuk berapa aja, nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mbok dibuat gampang. Wong petani itu nggak ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah kok, pasti perlu subsidi, kok dadak dibeda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja Mas, yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualnya bagus, udah itu aja, nggak usah susah-susah gitu. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke, Kak Anies, tadi saya juga wawancara dengan Capres Ganjar Pranowo. Saya bertanya soal kecenderungan dari pihak PDIP pendukungnya Mas Ganjar untuk mencoba melobi, mengajak kubu Amin untuk berkoalisi dalam konteks mencegah potensi kecurangan. Tanggapannya Kak Anies gimana? Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua. Karena suara yang bisa hilang itu suara kita semua, bukan suaranya capres, itu suaranya rakyat kok. Dan saya bilang, ini kok tumben ya, mau pemilu ngomongnya hati-hati kecurangan, hati-hati tidak netralitas. Kita udah pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, nggak pernah tuh kita ngomongin kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Baru tahun ini kita tahu bicara tentang kecurangan. Artinya apa? Ada penurunan kepercayaan hari ini. Kok bisa tahu-tahu kita ngomongin kecurangan gitu loh. Kan artinya apa? Ada penurunan kepercayaan yang berwujud pada ungkapan itu. Gimana kita ngawasin supaya tidak terjadi kecurangan? Ini menurut saya krisis buat kita. Makanya salah satu perubahan yang kita pengen dorong adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara dan kepada pemerintah yang menjalankan kewenangan negara. Supaya dipercaya. Nah, mengawasi suara itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, tapi juga yuk kita sama-sama awasi. Karena yang ada di situ kan suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya
Yuk kita sama-sama jagain. Oke. Dan paling efektif yang jagain siapa? Rakyat. Kayak Gus Imin kemarin cerita. Gus Imin kan pakai istilah sepak bola tuh. Yuk kita nonton sepak bola, kalau ada yang mainnya kasar, ada wasit yang ikut nendang bola, disorakin yuk, difotoin yuk, dilaporin yuk. Kan itu artinya ngajak penonton untuk partisipatif. Jangan diam. Oke. Dan biasanya nih Kak, yang namanya pelanggaran tuh paling takut apa? Paling takut ketahuan. Paling takut ketahuan. Nggak ada pelanggaran yang nggak takut ketahuan. Ya kan? Jadi dibikin pengawasan yang masif aja. Oke, Kak Anies, kita mau same treatment juga. Tadi Mas Ganjar mengambil waktu 10 menitan untuk orasi, gagasan, ide, menjawab pertanyaan tema utama presidensi Anies Baswedan itu apa. Tapi sebelum itu saya mau tanya, dan ini saya nggak tanya karena ketua tim sesnya Mas Ganjar dan ketua tim ses kubu Pak Prabowo basically saya udah kenal ya. Mas Rasid kita tahu, Mas Rosan. Tapi kubu Amin muncul dengan yang menurut saya di luar dugaan. Boleh diceritain siapa dia dan kenapa memilih dia untuk menjadi kapten pemenangan Amin? Ya, namanya Marsekal Madya Purnawirawan Muhammad Saugi. Ya. Jadi saya tugas di Jakarta, lalu Pak Saugi ini adalah seorang kepala Basarnas. Ya. Badan SAR Nasional ya? Ya, Search and Rescue, nama ini saya lupa, Basarnas loh. Ya. Gitu. Lalu ketika ini untungnya tugas di Jakarta, itu kita ketemu dengan mitra-mitra kerja yang bergonta-ganti. Kepalanya gonta-ganti, Pangdam gonta-ganti, Kapolda gonta-ganti. Selama saya tugas Jakarta 5 kali Pangdam, 4 kali Kapolda, Basarnas juga gonta-ganti. Nah, saya menemukan Pak Saugi ini salah satu orang yang tangkas dalam bekerja, cepat dalam bekerja. Dia pangkatnya memang bintang 3, tapi kecepatan kerjanya seperti kolonel. Dan cak cepat sekali, efisien, lalu mengorganisir, jadi leadershipnya sangat kuat. Karena itulah kemudian kita banyak berinteraksi. Nah, kami melihat yang namanya tim NAS ini bukan etalase untuk ditunjukkan siapa yang terkenal. Kami mencari orang yang bisa memimpin, menggerakkan, menjangkau semua walaupun tak tenar. Karena yang harus didorong adalah sistem kerja yang baik. Nah, kita cari pemimpin yang bisa jadi manajer. Dan kemudian Pak Saugi adalah seorang pemimpin bisa manajer dan dia orang yang secara unsur itu relatif unsur yang dengan siapa saja bisa bergaul. Nah, itulah sebabnya kemudian kami karena menugaskan pernah jadi Kabasarnas juga ya. Ya. Jadi dan berurusan dengan banyak betul. orang. Lalu saya sempat menugaskan beliau menjadi pimpinan di MRT. Kenapa? Beliau mantan pilot F-16 yang sangat presisi soal safety. MRT adalah sebuah kendaraan baru di Jakarta, di Indonesia, yang tingkat kesalahannya harus 0. Tingkat akurasinya harus 100. Dan kita membutuhkan orang yang seperti itu. Dan semua orang-orang yang pernah berada di dalam jajaran pilot-pilot tempur, itu tahu persis ketika dia sudah di atas sana, itu kesalahan harus berapa? Harus 0. Kesalahan harus 0. Jadi saya membutuhkan dia untuk memastikan MRT itu kesalahan 0. Jadi dia menjadi komut MRT. Jadi udah kenal sebelumnya ya? Dia komut MRT, memimpin reformasi untuk membuat MRT kekeliruannya 0. Dan Anda boleh lihat dari mulai dibuka sampai sekarang MRT itu 0 mistiknya. 0 kemacetan, nggak ada MRT mendadak berhenti, nggak ada MRT mendadak listriknya mati. Pernah listrik mati, tapi karena PLN dari seluruh Indonesia mati. Tapi bukan karena MRT-nya listriknya mati. Ini orang yang bekerja dengan akurasi 100%. Tidak boleh, nah kami memandang tidak boleh orang di bawah tanah sana ada MRT mandek. Bayangin kalau MRT sampai mandek di antara stasiun, paniknya kayak apa itu nanti? Ya contoh itu. Baik. Jadi inilah yang kemudian kita coba kerjakan. Sekarang apa sebenarnya tema utama presidensi Anies Baswedan jika terpilih? Silakan 10 menit. Boleh berdiri.
meyakinkan kita semuanya. Ya. Boleh. Boleh berdiri. Makasih ya Kak. Boleh Makasih. berdiri. Makasih teman-teman semua. Jadi Kak Uni memang lebih gampang bilang hu daripada a gitu. Iya, karena hu itu dari bibir, kalau a itu dari dalam. Ya, makanya hu gitu lebih gampang Kak. Nah, sekarang saya bicara tentang tema. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Jadi kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Tadi saya beri contoh bagaimana rumah tangga, keluarga merasakan kebutuhan pokok mahal di Indonesia ini. Pengeluaran keluarga untuk makan, minum, pangan itu lebih dari 50%. Di Jepang cuma 19%. Di banyak negara di bawah 25%. Kita sampai 50% dan meningkat terus. Lalu selama 9 tahun terakhir ini kenaikan harganya itu lebih dari 25% antara dulu dan sekarang. Kalau ini dibiarkan terus akan terjadi ketimpangan yang makin besar. Di sisi lain petaninya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Kan kalau harganya meningkat, harga beras meningkat, harusnya petaninya lebih sejahtera, bukan? Ini tidak, petaninya menurun kesejahteraannya, harga berasnya meningkat. Something is not right. Nah, ini contoh ketimpangan yang kita ingin perbaiki. Kemudian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini kita saksikan dari pertumbuhan yang tidak merata. Investasi di Indonesia meningkat dari 399 triliun di tahun 2014 meningkat sampai 1.200 triliun di tahun 2022. Meloncat 4 kali lipat. Tapi pertambahan lapangan pekerjaannya tidak meningkat 3 kali lipat. Kenapa? Karena sektor-sektor yang didorong bukan sektor-sektor yang menyerap lapangan pekerjaan yang banyak. Sektor mining meningkat luar biasa, sektor energi. Tapi serapan tenaga kerjanya 1%. Kalau investasinya didorong di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerjanya 44%. Bayangkan coba, kalau kita mendorong ketimpangan itu dari sektor energi ke sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, maka anak-anak muda kita tidak akan kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan karena investasinya menyerap lapangan kerja. Lalu tempatnya investasi-investasi ini terjadi di tempat-tempat yang memang sudah menjadi pusat-pusat perekonomian. Karena itu kita menggagas perubahan. Dilakukan apa? Bukan hanya hilirisasi, tapi reindustrialisasi yang hendak kita kerjakan. Reindustrialisasi itu artinya membangun industri-industri baru di tempat-tempat yang selama ini belum menjadi pusat industri. Jadi kita ingin perubahannya itu bukan sekedar kosmetik, tapi kita ingin perubahan itu substantif dengan pertanyaan sederhana untuk setiap kebijakan. Apakah kebijakan yang disusun memenuhi rasa keadilan? Itu jawab tuh. Dengan begitu kita akan dipaksa untuk bisa membuat kebijakan yang menghasilkan rasa keadilan. Lalu yang tidak kalah penting Kak, adalah banyak sektor-sektor itu yang tidak membayangkan. Saya beri contoh Kak, waktu saya bertugas di Jakarta, saya berikan pertanyaan ini kepada semua dinas, semua badan. Apakah kebijakan di tempat Bapak dan Ibu memenuhi prinsip keadilan? Itu ketika diajukan pada pertamanan yang ngurus taman, itu yang ngurus taman berpikir, apa ya kaitannya keadilan sama taman? Terus yang ngurus jalan, apa ya kaitannya pembangunan jalan sama taman?
Tapi ketika dipaksa berpikir, dilihatlah peta Jakarta. Iya, ternyata taman-taman kita justru ada di daerah-daerah yang secara umum kelas menengah ke atas. Di tempat-tempat yang kampung-kampung padat penduduk malah jarang tamannya. Oke, berarti ubah. Bangun taman di semua kawasan. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini dimanapun Anda berada di Jakarta, jalan kaki 900 meter Anda akan ketemu sebuah taman dimanapun di Jakarta. Termasuk di kota daerah padat penduduk. Jadi yang semula hanya mengurusi jenis pohonnya, jenis bunganya, mendadak mengurusi bagaimana ya taman supaya adil. Dan konsepnya diubah dari garden menjadi park. Garden itu dalam bahasa Inggris dua, dalam bahasa Indonesia sama-sama taman. Kalau garden untuk ditonton, kalau park untuk bermain. Bayangkan Monas yang sebesar itu, rumputnya dikasih tulisan, dilarang menginjak rumput. Bayangkan anak-anak dari kawasan Senen, kampung padat, kalau mau main kemana mereka? Ya mainnya ke Monas, tapi nggak boleh nginjak rumput. Bayangkan ketika mereka harus lari-lari di konblok. Bolehlah mereka lari-lari di rumput. Kenapa? Karena dia konsepnya park. Park itu tempat bermain. Kalau garden tempat menonton, apa yang terjadi? Mereka yang tidak punya lahan di rumahnya untuk bermain, mendadak punya taman-taman untuk mereka bermain. Ini yang kelompok paling bawah yang butuh tempat bermain. Kalau yang kelas menengah ke atas di rumahnya udah pada punya taman, di kompleknya ada taman, tapi kalau di kampung-kampung tidak ada. Jadi begitu kata keadilan itu dimasukkan, mendadak berubah. Jalanan sama. Jalanan itu bertahun-tahun kita jalan untuk roda bermotor. Roda dan bermotor. Sementara yang jalan kaki nggak punya jalannya. Bagaimana membuat jalan berkeadilan? Ada untuk berjalan kaki, ada untuk sepeda, ada untuk motor, ada untuk roda 4, ada untuk transportasi umum. Maka mendadak complete street muncul di Jakarta. Karena kita bangun trotoar-trotoar sampai lebih dari 250 km dibangun dalam waktu 4 tahun kemarin. Jadi begitu kata keadilan itu dimasukkan terjadi perubahan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ingin mengembalikan dan menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Apa bedanya? Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Negara kekuasaan, hukum dibolak-balik dan diatur oleh penguasa. Oke? Itu negara kekuasaan tuh. Nah, kita mau pilih mana? Mau negara hukum atau negara kekuasaan? Ya tentu kita ingin negara hukum. Menjaga ini menjadi negara hukum, itulah yang kita ingin lakukan. Supaya kekuasaan diatur oleh hukum, bukan hukum diatur oleh kekuasaan. Dan ini yang harus kita jaga. Dan dari dulu pendiri republik maunya adalah memang negara hukum. Jadi Kak, prinsip keadilan, kesetaraan untuk masyarakat banyak, mengembalikan ini menjadi negara atau menjaga ini menjadi negara hukum adalah perubahan yang ingin kita bawa. Gitu aja Kak, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Makasih. Baik, terima kasih Kak Anies. Ini dalam rangka same treatment. Jadi sesudah Kak Anies cerita soal gagasan program bahwa ingin keadilan itu menjadi problem ya, tadi dari yang dilihat dari berbagai ketika shopping masalah tentunya ya. Bagaimana menjelaskan bahwa Presiden Jokowi ini approval rate-nya di atas 80%. Jadi ketika ada capres yang membawa isu perubahan, bagaimana meyakinkan bahwa isu perubahan kemana? Karena yang sekarang udah lebih dari 80% gitu. Tapi kan Pak Jokowi nggak maju pemilu lagi. Jadi itu bukan faktor. Dalam artian apakah Anda akan memilih lagi? Tidak ikut pemilu. Karena itu pertanyaannya saya pada teman-teman semua, apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Ya. Apakah pelayanan kesehatan itu mudah atau rumit? Rumit. Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Oke, kalau gitu mau diteruskan? Mau dilanjutkan? Enggak, kalau enggak berarti perluannya apa? Perubahan, itu dia. Perlunya perubahan. Jadi saya tidak tanya apakah Anda approve atau tidak approve pada presiden, saya tanya kenyataan hidup aja. Yuk, tanya aja, biaya pendidikan murah atau mahal? Mahal. Yuk kita teruskan yuk.
Kita lanjutkan yuk kebijakan ini yuk. Nggak ada yang mau. Oke? Jadi inilah kenyataannya. Kami ingin bicara perubahan kebijakan. Kalau tentang kepresidenan, memang Pak Jokowi akan selesai tahun 2024. Nah, jadi buat kita semua, ya tinggal dipilih aja mau yang mana. Mau yang melanjutkan atau yang mau perubahan. Oke. Sederhana aja. Karena Baik. pilihannya kan bukan di saya, pilihannya di rakyat. Ya. Makanya itu saya bilang, perubahan mau milih mana, terserah gitu kan. Oke, tadi juga disinggung soal hukum, memilih negara hukum atau negara kekuasaan. Tentu apalagi milenial dan Gen Z pasti memilih negara hukum lah ya. Dan kita dalam situasi yang menyedihkan hari-hari ini kalau melihat bagaimana elit-elit yang harusnya menjadi role model dalam penegakan hukum justru melanggar. Ya, Ketua KPK untuk pemberantasan korupsi jadi tersangka, Wakil Menhukam jadi tersangka dan kemarin masih ikut rapat di DPR. Kalau Kak Anies jadi presiden, begitu pejabatnya jadi tersangka, kalau KPK mungkin dia agak independen ya, tapi sebenarnya bisa di-push. Apa yang harus dilakukan dengan kasus Firly dan Wamenhukam ini? Kalau terpilih menjadi anggota Komisi KPK, komisioner KPK, maka sebelum dilantik menjadi presiden, saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK. Kenapa? Melanggar kode etik, bukan hanya melanggar hukum. Melanggar hukum itu soal legal. Kalau melanggar kode etik itu lebih tinggi daripada legal. Ini soal patut dan tidak patut. Dan kalau memimpin KPK, standarnya bukan legal atau melanggar apa tidak, aturan hukum. Standarnya adalah Anda menjunjung tinggi etika atau tidak. Karena ini adalah kepatutan. Nah, saya pernah menjadi ketua komite etik, Kak. Ya. Dan ini menjaga apa? Menjaga kepatutan sebagai KPK, komisioner KPK. Jadi saya akan minta tanda tangan itu. Jika melanggar pada kode etik, maka mengundurkan diri. Nah, ini perlu kita jaga. Jadi belum jadi tersangka hukum baru kode etik udah langsung. Kenapa? Karena ini adalah badan yang menjaga Republik ini dari korupsi-korupsi yang berdasarkan pada keserakahan. Korupsi itu 3, Kak. Ada orang korup karena kebutuhan, ada korup karena keserakahan, ada korup karena sistemnya menjebak. Okay? Nah, yang ditanganin KPK adalah mayoritas yang karena keserakahan. Angkanya gede-gede tuh. Jadi saya melihat itu. Terus yang kedua, hukuman memiskinkan, perampasan aset harus segera ditetapkan. Ya. Ini RUU perampasan Ya, aset iya harus dong. akan di... Apa sih yang paling ditakuti sama koruptor itu? Miskin. Miskin. Loh, kalau dia korup sekian puluh triliun, puluh miliar, ratus miliar, terus dihukum berapa tahun, terus ketika pulang rumahnya lebih bagus, mobilnya bagus, seumur hidup punya simpenan, ya dihitung-hitung kalau kerja sih impas itu tahanannya. Tapi kalau dia pulang dan gak punya apa-apa, mau mikir 2 kali untuk korupsi. Menurut saya itu harus kita kerjakan. Ya. Dan inilah yang menurut saya 2 hal terkait dengan korupsi. Dan apa ya, bukankah kita reform 98 itu untuk menghilangkan praktek-praktek itu? Masa kita tegas saja sudah. Tegas saja itu dikerjakan dan saya rasa dengan adanya ancaman yang menakutkan, maka itu bisa menjerakan. Oke. Kalau reformasi birokrasi tuh dari pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres selalu semuanya janji akan melakukan. Tapi hampir semuanya gagal. Apa yang Kak Anies yakin atau program gagasan apa yang bikin yaitu berbeda dan potensi suksesnya ada? Gini, ketika seseorang terpilih menjadi bupati, terpilih menjadi wali kota, menjadi gubernur, jadi presiden, dia akan masuk ke dalam sebuah birokrasi yang semua orang di dalamnya adalah orang yang bekerja untuk kepemimpinan sebelumnya, bekerja untuk kepemimpinan sebelumnya, dan pimpinan sebelumnya. Oke? Jadi ini sendirian ini. Jika dia tidak membawa sebuah
garis kebijakan yang programnya jelas, kegiatannya jelas, alat ukurnya jelas, maka janji politik itu ditelan oleh birokrasi. Dan ketika ditelan oleh birokrasi, waktu berjalan nggak terlaksana itu semua. Pengalaman saya di Jakarta, apa yang kami kerjakan? Kami membentuk kalau di pemerintah pusat namanya KSP. Di situ kami menyebutnya namanya TGUPP. 23 janji diterjemahkan dalam lebih dari 150 program, diterjemahkan menjadi ratusan kegiatan dan alat ukurnya kemudian diberikan ke setiap dinas dan badan. Ini tugas Anda, ini tugas Anda. Lalu timnya melakukan monitoring 2 mingguan atas eksekusinya. Lalu kita siapkan namanya F8K, formulir 8 kolom yang memonitor tiap 2 mingguan. Apa yang terjadi? Dan ketika monitor 2 mingguan, itu birokrasi bergerak untuk melaksanakan. Kenapa? Karena gubernurnya nggak sendirian. Gubernurnya justru didampingi oleh tim sama seperti kantor kepresidenan ada KSP. Dan itu harus menerjemahkan menjadi program, menjadi kegiatan, menjadi alat ukur. Dan ketika itu dijalankan, maka terjadilah di Jakarta ini 250 km trotoar. Kemudian Jakarta International Stadium terbangun dalam waktu yang 2 tahun. Kemudian Taman Ismail Marzuki selesai. Kemudian Net Zero School terbangun. Banyak sekali yang kemudian bisa dieksekusi. Kenapa? Karena dalam birokrasinya ada yang memonitor janji politik menjadi kenyataan di masyarakat. Nah, ini yang akan kami bawa. Bukan lalu semata-mata reform birokrasi. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman muda. Saya percaya dengan anak-anak muda. Saya meyakini anak-anak muda ini anak-anak yang punya idealisme. Sering mereka itu, apa sih kekuatan anak muda? Membawa kebaruan. Mereka melihat dengan kacamata yang berbeda dari kita. Dan unik perspektifnya. Ini salah satu nih ikut di sini, ini pernah ikut magang nih, Marsha. Marsha boleh berdiri, Marsha? Marsha ini adalah salah satu, kalau Kak Uni pernah lihat Jakarta Plus, ini yang bikin nih, satu grup sama dia. Marsha ini, anak-anak muda. Nah, jadi apa yang dibawa? Kebaruan, perspektif baru. Jadi di dalam melakukan monitoring ini, evaluasi ini dikerjakan. Dan dengan birokrasi tidak bermusuhan. Karena jangan sampai menjadi badan yang memonitor, lalu akhirnya bermusuhan dengan birokrasi. Bukan, justru membantu birokrasi untuk bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh elected official. Gitu Kak. Tepuk tangan. Kita akan break sedikit supaya bisa ketawa-ketawa dengan main game. Siap ya Kak? Sudah siapkah? Jadi Kak Anies dan teman-teman tadi saya sampaikan, kalau di IDN Times, media yang menargetkan milenial dan Gen Z, rubrik kuis itu nomor 1 dibandingkan dengan media yang lain. Nomor 1 ini bisa dicek datanya ya. Jadi ini yang baca banyak banget. Jadi ini namanya pendekatan packaging artikel tapi dalam bentuk yang dekat dengan Gen Z. Trivia kan, bikin kuis. Nah sekarang Kak Anies bisa berdiri untuk melihat. Jadi ini kuis, siapakah kamu jika menjadi calon presiden? Menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama. Apa makanan favoritnya Kak Anies? Pilihannya. Saya milih atau gimana? Hah? Saya yang pilih. Jawab dong. Nanti langsung diklikin. Wah, ini susah nih. 1 sama 2 itu dua-duanya favorit. Sebagai orang Jogja ya. Iya. Yang mana? Tapi harus milih 1. Harus pilih. Saya pilih mie goreng dah. Mie goreng. Tluk. Iya, next question. Apakah Kak Anies suka berpikir makanan apa yang akan dimakan besok? Mungkin Mbak Ferry ketawa-ketawa. Jawabannya? Enggak sih. Aku bebas mau makan apa aja. Next question. Kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan oleh Kak Anies? Iya, ini nomor 1 nih persis. Di mobil saya, sejak 2006 saya tugas di Jakarta, selalu ada helm yang bisa dipakai untuk naik ojek kapan aja. Jadi nomor 1? Nomor 1. Nomor 1, next question. Waktu itu belum ada ojek online. Belum ada ya? Pokoknya pindah aja cari motor. Apa yang akan Kak Anies lakukan untuk meraih tujuan? Gen Z banget ini.
B, yang kedua. Yang kedua, berusaha keras dan pantang menyerah sampai itu terwujud. Next question. Ketika ada sebuah masalah, bagaimana respons Kak Anies? Oh, Ya, nomor 1. selalu berpikir Selalu positif. Oke. Wah, ternyata benar-benar menggambar jawabannya, benar-benar menggambarkan karakter Wow, really? Anies Baswedan. Sebagai informasi, tadi Ah. Mas Ganjar jawabannya ternyata karakternya menunjukkan Anies Baswedan. Really? Ah, oke. Gini dong, gini dong. Oke, game satu lagi. Ini adalah untuk ngetes. Kan capres itu polisi selalu bilang, wah Gen Z. Tapi ngerti nggak sih tentang kamus Gen Z? Waduh. Ya, jadi oke. Pertanyaan yang pertama, ngerti nggak? Oke, apa ini kepanjangannya? Wah, mesti nanya sama Mutiara. Yo. Ada yang mau bantu jawab? Udah menyerah atau gimana nih? Menyerah apa gimana? Nyerah. Ya, Apa? as a friend. For a friend. As a friend. As my wife. Oh. Oh, audiens saja. Ya udah. Apa Yolo nih? You only live one. You only live Oke. one. Next. Nggak tahu juga ya. Oh, ada Iman di situ ya. Ini Kak, ini ada teman-teman penyandang disabilitas tuli di sini nih. Oh, oke. Makanya yang itu ini kita ya. pakai Oke, jadi ada- pakai apa penterjemah isyarat. Iya. Tahu nggak? Apa ini? Coba bisa dijawab teman-teman? Nggak tahu. YTTA? Are you Nggak Z tahu ya? generation? Nggak tahu juga ya. Oke, ada yang mau bantu jawab? Coba dibuka. Yang tahu-tahu aja. Makanya tanyanya yang tahu-tahu aja. Nah, kita ditanyain yang nggak tahu gitu ya. Iya, biar ini untuk memotivasi supaya abis ini ngapalin. Ada kamusnya. Yang ketiga, silakan. To be loved. Loh, namanya juga nebak kok. Boleh kan? Apa? To be loved. Apa ini? Silakan. Takut Oh, banget. takut banget loh. Oke. Next. Dikira pengen dicintai. Ini apa? Ini YG bukannya ini ya, bukannya company-nya Blackpink ya. YG. Apa ini? Apa? Saya dengar tuh, ya guys ya gitu. Oke, langsung. Ya guys ya. Oke. Bener satu ya. Mending lah. Yang berikutnya. Ini 10. Kalau Ini di masa itu nggak kan ngerti? ada lifeline ya. Ini nggak ada lifeline ya. Ini masa nggak Oh, bisa. for your info. For your info, 2 poin. Next. Ini masa nggak tahu? Friend of missing out. Apa tuh, Wah, Mbak? ini yang benar adalah fear of missing out. Oh, Kepo. fear of missing Kepo. out. Ya itu yang suka bagi-bagi langsung forward hoax di WhatsApp di mana-mana tanpa dibaca itu biasanya orang yang kayak begini. Oke, lanjut. Masa nggak bisa? TB-nya kelihatannya tubi ya. Bener ya? TB. Tubi hanya apa? TB. Oh, to be honest. Oh, ya, oke. ya. To be Banyak honest. bener yang bantuin ya, tapi 3 deh ya. To be honest, oke. To be honest. Next. Ini dia. Ini kayak merek resleting ya. Merek resleting nih. YKK gitu ya. Ada yang mau maju ke depan bantuin Kak Anies? Ayo maju, teriak.
Oh ini, Hah? apa? Oh. If you know, you know. If you know, you know. Oke. Kok Ini nggak ada? Loh kok you know? kan kadang-kadang tuh kalau anak-anak WhatsApp, Gen Z WhatsApp tuh jawabnya singkatan-singkatan kan ya. Itu dia. Kamus Gen Z. Oke, next. Ini mestinya tahu dong. Be right back. Ya, Be oke, right be back. right back. Ini dihitung sebagai benar apa enggak nih teman-teman? Be right back. Jadi right back. empat pertanyaan bisa dijawab dan 10 tepuk tangan untuk Kak Anies Baswedan. Silakan duduk lagi biar agak, abis ini kita nanya yang serius lagi. Oke. Oke, I'll be right back. Be right back. Be right back. Oke, bagaimana gagasan atau program Kak Anies untuk menangani pelanggaran HAM, terutama yang berkaitan dengan kegiatan korporasi? Kegiatan korporasi. Sebenarnya begini, tadi kan saya bilang, bagaimana setiap kebijakan itu harus memasukkan faktor keadilan. Jadi langkah untuk penanganan itu bukan kuratif, ada masalah terus diselesaikan. Tapi ketika menyusun rencana eksekusi sudah memasukkan unsur keadilan. Itu untuk mencegah terjadinya problem di kemudian hari. Jadi ketika kita membangun dari awal, kita sudah tahu akan ada konsekuensi-konsekuensi nih. Mungkin akan ada kawasan yang terdampak. Mungkin ada orang-orang yang harus berpindah. Nah itu dibahasnya dari awal dan dibicarakannya terbuka untuk kita mendapatkan kesepakatan sebelum dieksekusi. Memang lebih lama. Tapi ketika kesepakatan itu bisa terjadi, nanti eksekusi di lapangannya jauh lebih mudah. Sifatnya pada awal penyusunannya. Dan ini juga yang kami kerjakan Kak di Jakarta. Jadi ketika membuat program-program pembangunan yang punya potensi ada masalah dengan lingkungan, maka harus ada pembahasan yang lengkap sebelum dieksekusi. Sebelum dieksekusi diberi izin begitu ya? Oke. Izin itu dengan kondisional. Oke. Jadi izin dengan syarat. Syaratnya dilakukan ABCDFG. Oke. Kak Anies ini kan selalu diidentikan dengan politik identitas ya. Sejak Pilgub 2017. Nah kemarin itu kan Kak Anies dan Gus Imin sempat menghadiri acara di Masjid Al-Zikra yang berafiliasi dengan GNPF dan Rizik Syihab. Bahkan mereka menyodorkan fakta integritas bila ingin didukung. Apakah tidak khawatir dengan berkunjung seperti itu kembali disematkan tudingan politik identitas itu, dan apakah setuju dengan fakta-fakta yang disodorkan? Ya, ketika kami mengikuti Pilkada 2017, saya mendapatkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat. Lintas agama, lintas etnis, lintas kelompok, lintas profesi. Dan saya tidak melihat mereka sebagai orang bukan warga Jakarta. Mereka adalah warga Jakarta yang punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan pandangan calon gubernurnya dan untuk mereka menyampaikan aspirasi kepada calon gubernurnya. Seperti juga sekarang, saya berjumpa dengan semua kelompok, dari mulai kelompok agama apa saja, kelompok profesi apa saja, dari mulai kelompok etnis apa saja. Jadi saya menempatkan mereka semuanya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak yang sama di hadapan para calon. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, cara saya membuat kebijakan dengan merujuk prinsip keadilan, prinsip kepentingan publik,
prinsip saintifik dan aturan undang-undang termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh peraturan yang ada. Bukan kebijakan berdasarkan aspirasi 1-2 kelompok. Dan silahkan dicek aja di Jakarta kemarin. Nah, yang jadi problem menurut saya justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama. Dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di Republik ini. Nah, cara berpikir begitu yang membuat kita lalu tidak lagi adil. Loh, kok yang lain-lain diterima, ada 1-2 kelompok yang tidak akan pernah diterima. Memangnya bukan warga negara Indonesia? Memang mereka nggak boleh kesempatan. Dan ketika mereka meminta sesuatu, apapun kelompoknya, tanyakan, ini sejalan tidak dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45? Sejalan nggak dengan prinsip konstitusi kita? Kalau sejalan, lah bukan lagi kepentingan kita untuk dilaksanakan. Jadi saya malah ingin mengajak kepada semua, salah satu problem utama di negeri ini adalah ketika pemegang kewenangan dari rakyat menutup diri untuk berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di bangsa ini. Mau ketemu dengan semua kecuali A, B, C, D, E. Nah terus gimana kita bisa menyatakan kami adil? Semua warga Jakarta, semua warga Indonesia berhak. Dan ketika berinteraksi bukan berarti kemudian setuju dengan semua pandangannya. Dan bukan berarti kemudian kita akan menjalankan apa yang diaspirasikan. Ketika bicara kebijakan, maka kebijakan kita harus merujuk pada konstitusi, harus merujuk pada semua perundangan yang ada. Begitu Kak Uni, terima kasih. Itu fakta integritasnya Kak Anies setuju? Kenapa? Katanya disodorin fakta integritas. Ya, dan semuanya adalah tentang bagaimana membangun rasa keadilan, bagaimana memberikan ketentraman. Nanti saya rasa akan keluar juga isinya itu. Dan itulah saya menandatangani seperti itu tuh banyak Kak. Ya. Jadi bukan sesuatu yang baru sesungguhnya. Ya. Sebelum sesi tanya jawab, satu pertanyaan. Kak Anies pernah menjanjikan hunian dengan harga terjangkau dan strategis bagi anak muda. Sekarang pemerintah sekarang kan juga bikin katanya rumah susun milenial gitu ya. Gimana cara merealisasikan hunian untuk anak muda itu? Jadi anak muda ini sulit dapat rumah itu bukan karena kebanyakan minum kopi gitu. Tapi karena KPR kita itu KPR yang merumitkan untuk rakyat. Jadi KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Kepanjangannya apa kalau di masyarakat hari ini? Kapan punya rumah? Saking susahnya ngurus KPR itu. Jadi menurut saya yang harus diubah adalah aturan-aturan KPR dipermudah sehingga siapa saja yang memiliki kekuatan daya beli yang sudah mulai ada itu bisa mendapatkan rumah. Dari mulai rumah yang kecil sampai rumah yang besar. Jadi KPR-nya dimudahkan. Bayangkan kalau seseorang harus mulai membayar atau ikut KPR itu, saya beri contoh nih Kak. Seorang supir yang dia bekerja di perusahaan dan punya kontrak dengan supir yang bekerja di rumah keluarga dan tidak ada kontrak, cari KPR yang bisa dapat yang mana? Loh yang dapat yang punya kontrak sama perusahaan, yang kerja sebagai supir keluarga nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus berada di sektor formal. Padahal 90% lebih dari kegiatan perekonomian itu banyak ekonomi yang mikro. Yang mikro itu mayoritas informal. Lah bagaimana orang informal bisa dapat rumah? Kita sudah tahu kenyataannya. Banyak mayoritas warga kita itu berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan perbankan untuk mengurusi perumahan. Nah ini harus diubah. Dan itu membutuhkan keputusan politik. Keputusan politik. Jadi karena itu saya tanya, mau dilanjutkan yang begini? Susah cari KPR. Kalau tidak, yuk kita ubah ini semua. Sehingga terjadi perubahan. Dan ketika itu dimudahkan, maka teman-teman muda bisa memulai memiliki aset. Jadi begini bayangan saya Kak, dimulai dengan punya rumah yang kecil. Mungkin unitnya hanya 36 meter persegi, mungkin 48 meter persegi mulai awalnya. Yang harganya relatif murah. Tapi ketika dia punya aset, maka setelah 5 tahun aset rumah itu harganya meningkat. Ketika meningkat dan dia punya pendapatan juga meningkat, maka dia bisa upgrade
ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk dia meningkat menjadi rumah yang lebih baik. Jadi ketika punya rumah kecil di awal nggak apa-apa, tapi besoknya dia bisa meningkat. Bisa 2 kamar, nanti mungkin setelah 10 tahun dia bisa meningkat menjadi 3 kamar. Jadi asetnya itu membuat kekayaan dia meningkat. Tapi kalau dia ngontrak 5 tahun, setelah 5 tahun dia nggak punya aset. Nggak punya aset, uangnya hanya keluar sama. Jadi saya berikan ilustrasi ya, seorang kondektur yang dia sewa rumah, sewa kamar 1 juta per bulan. Ketika dia ikut program perumahan yang seperti ini, dia bayar kredit 1,2 juta per bulan. Setelah jalan 5 tahun, sama-sama kondektur nih, yang nyewa nggak punya aset, yang satu punya aset dan harganya meningkat. Nah ini bisa upgrade. Jadi kami melihat teman-teman muda itu punya keinginan untuk punya rumah, dimulai dari yang kecil, nanti bertahap meningkat menjadi rumah yang sesuai impiannya mudah-mudahan. Dan ketika mereka berkeluarga, nantinya bisa cukup untuk keluarganya. Oke. KPR-nya yang diubah, KPR yang direformasi supaya informal. Dan kedua, 85% orang membangun rumah tidak menggunakan kontraktor, tapi bangun pakai bangunan sendiri. Nah sementara sistem KPR mengharuskan pakai kontraktor. Nah terus yang 85% bikin rumah ini bisa pinjam uang dari mana? Nggak ada. Efeknya apa? Ya efeknya mereka pada nggak bisa bangun rumah dengan baik. Kenapa tidak kita buatkan sistem yang memungkinkan orang membangun sendiri dengan akses KPR dan ada pengawasannya, ada sistem record yang baik sehingga mereka dipaksa untuk taat pada komitmennya. Itu kira-kira Kak. Oke. Nah sekarang sebelum pertanyaan, tadi saya ke Mas Ganjar nanya Kak Anies, siapa di sini yang pernah atau sedang punya unek-unek kekecewaan terhadap capres yang sedang ada di panggung? Mumpung orangnya ada, jadi kalau ada unek-unek bisa langsung dijawab. Ada nggak yang mau menyampaikan kekecewaan kepada capres Anies Baswedan? Wah, pas di tes. Sekarang boleh bertanya. Banyak sekali yang bertanya. Saya mendahulukan yang perempuan. Nurul ini, Nurul langsung, suaranya kenceng, 1 pertanyaan. Boleh. Halo Pak Anies, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Bapak dengan praktik nepotisme di dunia kerja yang saat ini ramai di media sosial dan jadi pembahasan netizen khususnya Gen Z yang pada akhirnya menganggap proses rekrutmen ini hanya formalitas saja. Terima kasih Pak. Good Sorry, question, langsung di dijawab. sini tuh suaranya nggak jelas. Ya, nepotisme di dunia kerja yang sedang jadi bahasan di netizen yang dianggap ini proses rekrutmen formal itu cuman formalitas aja. Di mana tuh? Di dunia kerja, nepotisme di dunia kerja. Ya. Jadi misalnya masuk pekerjaan karena ada ini, nepotisme. Ya. Apa? Ordal, orang dalam. Orang dalam. Wah, tadi itu istilah Gen Z ya, Ya. ordal ya. Mau langsung atau dikumpulin Langsung beberapa? aja dulu, langsung aja. Langsung aja, oke. Langsung. Gini, saya termasuk yang berpandangan meritokrasi itu adalah salah satu agenda penting untuk di Indonesia kita kerjakan. Karena dengan meritokrasi satu-satunya cara kita akan mendapatkan yang terbaik. Dan perusahaan-perusahaan yang menerapkan meritokrasi pasti perusahaan-perusahaan yang akan bisa maju. Yang tidak pakai meritokrasi pasti akan sulit untuk maju dan berkembang. Nah, kami melihat proses rekrutmen di tingkat swasta itu memang polisinya dibuat di swasta. Karena itu adalah milik private entitas. Ya. Negara bisa memberikan anjuran, negara bisa memberikan prinsip-prinsipnya. Tapi yang kami ingin pastikan adalah untuk yang diselenggarakan negara prosesnya meritokratik, prosesnya non nepotistik, tapi berdasarkan kepada kinerja yang dikerjakan oleh negara. Kalau yang dikerjakan oleh swasta itu
memang ruang kewenangannya ada pada pihak swasta. Negara bisa menganjurkan. Tapi saya ingin ingatkan pada semua. Teman-teman, kebetulan nanti malam Brazil akan bertanding di Jakarta International Stadium lawan Argentina. Kak Uni, di seluruh dunia satu-satunya negara yang kalau Piala Dunia selalu masuk final itu namanya Brazil. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brazil itu 100% meritokratik. Tapi urusan lain dia tidak. Iya, presidennya Tapi korupsi karena ya. dia meritokratik, siapa saja bisa main bola, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berkarir. Tidak penting bapaknya siapa, ponakannya siapa, pamannya siapa, nggak penting. Siapa saja dia akan naik, meritokratik. Nah, Indonesia saya sering menemukan, coba lihat, anak kita berangkat Olimpiade Science, menang. Anak kita main badminton, menang. Anak kita main panjat tebing, menang. Kenapa? Karena meritokratik. Ya. Untuk ikut jadi peserta Olimpiade Science nggak bisa nepotisme. Oke, untuk main badminton nggak bisa nepotisme. Untuk main panjat tebing nggak bisa nepotisme. Nggak bisa, oh ponakan saya tolong dikasih kesempatan. Dia nggak bisa naik cepet. Benar. Dia nggak bisa. Kita ketika sampai cabang olahraga yang individual, kita meritokratik. Oke? Asal nggak pakai juri. Kalau pakai juri ada masalah lagi. Jurinya nggak ngasih nilai dengan benar. Jurinya ada masalah di situ. Tapi tanpa juri, meritokratik. Tapi kalau sudah teamwork, nah ini repot. Ya. Kesebelasan. 7 meritokratik, 4 titipan. Titipan kepala ini, titipan itu, titipan itu. Jadi ketika bersebelas, yang 7 meritokratik, yang 4 itu perang dalam. Nah itu yang membuat kesebelasan kita jadi nggak kesebelasan beneran. Luar 11 biasa. orang, 7 kesebelasan, 4 titipan. Lagi gimana bisa main dengan bener? Tapi kalau badminton nggak berani titipan. Jadi saya ingin ingatkan pada semua, meritokrasi adalah kunci keberhasilan untuk sebuah bangsa menjadi bangsa yang hebat. Itu kunci. Oke. Swasta. Terima kasih, kami undang Pak Winston dan juga Pak William untuk bisa bergabung. Di sini akan ada plakat penghargaan dan juga nanti akan ada pemberian papan catur dari IDN Times. Yang ini silakan diberikan langsung oleh perwakilan dari IDN Times, Ibu Uni Lubis. Silakan rekan-rekan media, tim dokumentasi jika ingin mengabadikan. Ini momen yang sangat luar biasa sekali, tidak terasa kita hampir 1,5 jam bersama-sama dengan Bapak Anies Baswedan. Boleh kita beri tepuk tangan lagi yang paling meriah. Oke, boleh kita lihat kamera sentral, izin mengarahkan 1, 2. Baik, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan satu lagi ini ada pemberian papan catur. Wow, langsung diberikan oleh Bapak William dan juga Bapak Winston. Ini dari IDN Media, langsung khusus untuk Bapak Anies Baswedan juga. Mudah-mudahan berkesan Bapak. Ini atas hadiah yang diberikan. Silahkan bisa berkenan menunjukkan kepada kamera. 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh, izin 1, 2, 3. Boleh video satu kali lagi.